Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Kita masih berada di serial CSS dan HTML. Kali ini kita akan membahas tentang properti teks di CSS. Langsung saja kita buka di Visual Studio Code kita. File, new file, langsung saja kita save as. Kita letakkan di sini. Properti teks CSS.html. Nah, langsung kita buka saja, open file. Kita pilih ini, open with Google Chrome. Ini kita close, yang ini kita close. Langsung kita ketik di sini doc tab-nya, lanjut ke HTML-nya, lanjut ke head-nya, tuliskan title-nya, pengenalan properti teks. Oke, kita kasihkan biar turun ke bawah. View, toggle, word wrap. Ya, kemudian kita tuliskan body-nya. Oke, kita langsung berusaha akan menulis tentang satu dulu. Kita lanjutkan dengan tulisan lindungi aku dan kamu. Oke, kemudian kita kasihkan tulisan dulu. Memakai masker dengan cara benar, menutup hidung dan mulut, menurunkan risiko tertular dan menularkan virus COVID-19 hingga 75%. Titik. Kita coba refresh. Lindungi aku dan kamu. Memakai masker dengan cara benar, menutup hidung. Oh, kok menutup hidung? Maaf. Kita perbaiki dulu. Menutup hidung dan mulut, menurunkan resiko tertular dan menularkan virus COVID-19 hingga 70%. Ya. Kemudian kita berikan style di sini. Coba dulu di style. Di sini kita sudah tuliskan style. Kemudian kita kasih type text CSS. Oke, kemudian kita tuliskan di sini H1. Oke, kita mulai dengan menuliskan style untuk H1. H1 yang ini ya, yang tulisannya lindungi aku dan kamu. Nah, salah satu properti dari teks adalah font family. Ya, font family. Di sini ada pilihan banyak teman-teman. Kalau misalnya menggunakan Visual Studio Code kita, misalnya kita pilih yang paling atas dulu ya. Seperti ini, kita coba refresh. Nah, dia akan berganti. Ya, misalnya kita ganti yang lain, misalnya font family-nya yang lain. Pilih yang bawahnya, refresh. Oke, lindungi aku dan kamu ya. Ini aja ya. Kita pilih yang tebal. Oke. Lanjut ke bawahnya. Selain font family, ya, properti teks yang lain yang bisa kita gunakan adalah font size. Ya, kita bisa pilih dengan menuliskan angka ya. Misalnya kita mulai dengan angka 30 pixel ya. Kita refresh. Ternyata semakin mengecil kita butuh yang lebih besar, 50 pixel. Kita refresh. Oke ya, jadi lebih besar. Nah, selain font size ya, font family, font size, ada juga properti text yang bisa kita gunakan yakni text transform ya. Ini berguna untuk membuat perubahan pada teks ya. Ada pilihan capitalize ya. Kalau capitalize ini akan membesarkan tulisan di huruf yang awal ya. Jadi misalnya ada kata lindungi aku dan kamu gitu kan. Lindungi aku dan kamu, maka dia akan menjadi besar di huruf yang pertama di tiap kata. Oke ya, kita coba perubahan dulu. Kita kecilkan ini, lindungi aku dan kamu. Kita buat kecil semua. L-nya sudah kecil, A-nya sudah kecil, D-nya kecil, K-nya juga kecil. Kita coba refresh. Ya,
lindungi aku dan kamu. Sudah kecil semua ya. Terus kita buat perubahan dengan memilih capitalize. Kita coba refresh. Nah, maka huruf pertama dari lindungi yang tadinya kecil menjadi besar. Aku yang tadinya A-nya kecil menjadi besar. Kata dan yang tadinya kecil menjadi besar. Kata kamu yang tadinya kecil ya juga menjadi besar. Selain capitalize, juga kita bisa menggunakan salah satunya adalah lowercase ya. Kalau lowercase ini mengecilkan ya teman-teman ya. Jadi misalnya hurufnya besar, dengan menggunakan text transform lowercase ini, maka huruf-huruf di suatu kata akan menjadi kecil semua. Nah, kebalikannya kita juga menggunakan uppercase ya, uppercase ya. Kalau uppercase ini dia akan memperbesar semua. Kita coba saja dengan uppercase. Save, refresh. Nah, tulisannya menjadi besar semua. Ya, oke ya. Kemudian kita sudah font family sudah, font size sudah, text transform juga sudah. Lanjut lagi, kita mengenalkan yang namanya line height ya, tinggi suatu baris ya. Jadi misalnya suatu kata ini kan tingginya berapa bisa kita lihat ya. Ini kita bisa atur di sini misalnya 20 pixel, maka dia harusnya mengecil ya. Jadi naik, misalnya kita naikkan 100 pixel, maka dia akan melebar ya. Ini 100 pixel. Nah, biar bisa kita lihat perubahannya, coba kita kasihkan border dulu. Border. Oke ya. Oke, 100 pixel seperti ini ya. Tingginya 100 pixel seperti ini. Coba line height-nya kita kecilkan 50 pixel misalnya. Oke, jadi ya pas ya, 50 pixel. Kita coba lebih besar lagi, 80 pixel misalnya, dia akan lebih besar. Nah, itulah yang namanya line height. Oke ya. Kita hilangkan saja bordernya. Kemudian, font family sudah, font size sudah, text transform sudah, line height sudah. Kita masuk ke yang namanya letter spacing ya. Letter spacing ini maksudnya adalah memberikan jeda antar huruf ya. Jadi misalnya L dengan I dengan N dengan D dengan U dan sebagainya. Kita bisa atur jaraknya. Misalnya kita buat 10 pixel. Kita coba refresh. Nah, dia semakin membesar ya jarak antar hurufnya. Kita buat lebih besar lagi misalnya 100 pixel. Nah, dia akan semakin besar. Ya, kita buat standar saja misalnya 10 pixel. Oke. Seperti itu ya, letter spacing. Kita kecilkan aja lah 5 pixel. Oke, kita kecilkan lagi saja 2 pixel. Oke, lindungi aku dan kamu ya. Itu namanya letter spacing. Nah, setelah letter spacing ada juga yang namanya word spacing. Nah, kalau word spacing ini adalah jeda antar kata ya, misalnya lindungi dengan aku, dia kan ada jedanya ya ini. Nah, ini kita bisa atur jaraknya. Misalnya kita atur dengan 20 pixel. Kita coba refresh, dia semakin besar ya. Misalnya kita buat 50 pixel, dia semakin besar lagi. Kita coba menggunakan minus misalnya, minus 20 pixel, apakah dia mepet? Oke, dia semakin mepet ke kiri. Coba 100 pixel misalnya, min-nya. Nah, dia menumpuk ya. Kita ambil yang standar saja misalnya 20 pixel jarak antar katanya. Nah, seperti ini. Lindungi aku dan kamu. Terlalu besar sepertinya. Kita kecilkan 10 pixel saja. Oke ya. Font family ya, mengatur huruf ya, tipe hurufnya. Font size, ukuran daripada hurufnya. Text transform untuk mengatur ya, apakah bentuknya uppercase, lowercase, capitalize, dan sebagainya. Line height untuk mengatur tinggi daripada kata tersebut. Kemudian letter spacing ya. Letter spacing ini berguna untuk memberikan spasi ya, mengatur spasi antar huruf, dan word spacing mengatur spasi antar kata. Oke, kemudian kita buat lagi misalnya. Oke, yang H sudah ya, kita menuju ke yang paragraf. Kita berikan style di sini di paragraf.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, di sini tertulis memakai masker dengan cara benar, menutup hidung dan mulut, menurunkan resiko tertular dan menularkan virus COVID hingga 75%. Kita bisa atur line-nya, ya, text align. Ini kita bisa atur apakah dia center. Misalnya kita pilih center, ya. Sebelumnya kita lihat ini rata ke kiri ya. Kita coba refresh. Nah, dia mengatur sehingga dia posisinya rata tengah ya, text align center. Kita bisa atur juga text align-nya misalnya right, maka dia akan menjadi rata kanan. Nah, biasanya kita atur yang justify saja. Justify. Oke ya, seperti yang tadi. Oke, text align sudah juga. Kita menuju kepada pengaturan, misalnya kita akan membuat hurufnya itu menjadi besar, misalnya first line. Oh, bentar, seperti ini. Kalau first line, misalnya kita akan membuat M ya, huruf M ini menjadi besar. Caranya bagaimana? P ya, first letter ya. Jadi first letter dari tulisan panjang ini yang memakai masker dengan cara benar sampai dengan titik ini, 75% ini, kita akan membuat huruf M yang paling depan ini menjadi lebih besar. Caranya bagaimana? Kita ketikkan P ya, dari paragraf tadi, titik 22 kali, titik 2, first letter. Kemudian kita tuliskan dengan font size. Misalnya, font size kita tuliskan 200 pixel. Semoga dia membesar. Oke ya, huruf M-nya menjadi besar dengan melakukan pengaturan pada CSS-nya dengan menggunakan first letter pada P ya. Kita ulangi lagi ya. Font family untuk mengatur jenis huruf yang akan kita gunakan di tulisan kita. Font size, ya ini font size, dia digunakan untuk mengatur ukuran huruf ya, ukuran huruf dari tulisan kita. Kemudian text transform ini untuk mengatur ya jenis transformasi daripada kata yang kita gunakan ya. Misalnya dipilih uppercase, capitalize, lowercase, full dan sebagainya. Line height ini adalah tinggi daripada tiap-tiap kata ya, tiap-tiap kata ataupun huruf di tulisan kita. Letter spacing ya, ini digunakan untuk mengatur spasi ya. Spasi antar huruf, letter kan huruf kan ya, mengatur spasi antar huruf. Kemudian word spacing digunakan untuk mengatur spasi antar kata. Word kan kata ya, word spacing, mengatur spasi antar kata. Text align ini digunakan untuk mengatur line-nya ya, apakah rata kanan, rata kiri, ya, apakah rata tengah. Kemudian yang terakhir adalah first letter ya. First letter ini huruf pertama ya dari pilihan yang kita gunakan ya. Misalnya ini memakai, maka M ini akan menjadi besar ya, menjadi besar dengan pengaturan yang kita gunakan. Nah, itu dia penjelasan sedikit tentang properti yang dimiliki oleh teks yang bisa kita gunakan di HTML dan juga CSS. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.